Guru Minang yang tersabar. Saya Amelia Febriani sebagai narator. Saya Zainia Safarianti berperan sebagai Purbarara. Saya Salim Thomas berperan sebagai Purbasari. Saya Aryansyah berperan sebagai Prabu Tapahagu. Saya Sarul Ramadhani berperan sebagai Lutung Kesaru. Saya Radit Putra Pratama berperan sebagai Indra Jaya. Dan inilah drama hikayat Prabu Guru Minang yang tersabar. Selamat menyaksikan. Alkisah di Istana Kerajaan Pasundan yang dipimpin oleh Prabu Tapa Agung yang arif nan bijaksana. Bersemayam dua putri, sang sulung bernama Purbarara berhati iri dan sombong, sedangkan sang bungsu Purbasari berhati mulia. Wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa ayahanda telah lanjut usia. Sudah tiba masanya tahta ini diwariskan. Setelah ayahanda menimbang dengan sesama, maka ayahanda memilih Purbasari menjadi penerus tahta kerajaan ini. Apa gerangan titah ayahanda? Mengapa bukan hamba, putri sulung yang telah lama bersiap menggantikan tahta ini? Kekuasaan bukan tentang siapa yang tertua, anak kanda. Ayahanda melihat kelembutan hati dan kebijaksanaan dalam diri Purbasari. Ia akan menjadi pemimpin yang membawa kedamaian bagi negeri. Ayahanda tidak adil. Adinda hanya berpura-pura baik di hadapan ayahanda. Ampun kakanda, hamba tidak bermaksud berebut tahta. Segala keputusan adalah kehendak ayahanda jua. Baiklah, jika demikian, kelak kita lihat siapa yang sungguh pantas menjadi ratu. Purbararang duduk murung di balai irung. Indrajaya tunangannya datang mendekat. Wahai Dinda Purbararang, mengapa wajahmu muram dan hatimu gundah? Ayahandaku menyerahkan tahta kepada adikku Purbasari. Padahal akulah yang lebih pantas menjadi pewaris kerajaan. Mungkin itulah keputusan yang terbaik, Dinda. Kau pun membelanya? Tidak, aku takkan tinggal diam. Harus ada cara agar ia tersingkir dari istana. Dengan hati yang dipenuhi iri, Purbararang pun menyusut siasat. Ia menfitnah Purbasari terkena kutukan mengerikan. Tatkala kabar itu sampai kepada telinga Prabu Tapa Agung, hati Baginda pun berduka. Wahai anakku Purbasari, demi keselamatan rakyat, pergilah engkau beristirahat di hutan untuk beberapa waktu. Ampun ayahanda, hamba menurut titah. Hamba percaya kebenaran akan datang pada waktu. Maka berangkatlah Purbasari menuju hutan sunyi dengan hati tulus dan penuh kesabaran. Betapa sunyinya, namun biarlah hati hamba tetap bersyukur. Semoga Tuhan melindungilah hamba di tempat kasih ini. Tiba-tiba muncullah seekor lutung berwarna hitam, wajahnya tenang dan bijak. Wahai putri yang elok, mengapa wajahmu murung dan matamu berkaca air? Siapakah engkau? Lutung yang dapat berkata-kata? Jangan takut putri, hamba hanyalah lutung pengembara yang ingin menemanimu. Jika demikian, terima kasih. Semoga kehadiranmu membawa ketentraman bagi hamba. Hari berganti lutung Kasarung dengan kesaktiannya menciptakan taman yang indah, kolam bening, dan bunga berwarna-warni. Tatkala Purbasari mandi di kolam itu, kulitnya menjadi bersih bercahaya bak rembulan purnama. Air ini sungguh ajaib, Lutung Kasarung. Terima kasih atas segala pertolongan. Yang utama ialah hatimu tetap suci, putri. Kebaikan akan selalu menemukan jalan. Kabar keajaiban itu pun sampai ke telinga Purbarara.
maka hati sang kakak semakin dipenuhi iri. Tidak mungkin adikku yang terbuang bisa hidup bahagia. Aku harus melihatnya sendiri. Baik Dinda, marilah kita pergi ke hutan itu sekarang juga. Selamat datang Kakanda, Purbararang dan Kakanda itu. Jadi inilah rupamu sekarang, Adinda. Mengapa engkau tampak lebih elok? Tetapi janganlah berbangga. Marilah kita buktikan siapa yang lebih pantas menjadi ratu. Baiklah, hamba tidak ingin bersaing. Namun jika itu benar, hamba minta. Ampun Putri Purbararang, namun kiranya Purbasari lebih elok paras dan putih. Tidak, lihatlah calon suami Indrajaya yang gagah. Siapa pula calon suamimu, Purbasari? Hamba tiada memiliki calon suami. Jangan bilang Lotong itu kekasihmu. Hahaha. Lutung Kasarung menatap ke langit, lalu berdoa dengan khusyuk. Sekonyong-konyong tubuhnya diselimuti cahaya gemilang, berubah menjadi seorang pria tampan berpakaian kerajaan. Lutung Kasarung, siapakah engkau sebenarnya? Hamba adalah Sang Yang Diri, dewa dari kahyangan. Hamba turun ke bumi untuk menolong manusia berhati putih seperti ini. Ampun adikku, hamba telah iri dan jahat. Maafkan segala kesalahan hamba. Tiada guna menyimpan dendam. Kakanda, hamba telah maafkan. Marilah kita kembali ke istana membawa kedamaian. Maka kembalilah mereka ke istana Pasundan. Purbasari dinobatkan menjadi ratu, dan Lutung Kasarung yang sejatinya adalah Sang Hyang Gurumina menjadi pendampingnya. Purbararang pun menyesali perbuatannya, dan kerajaan hidup makmur sentosa. Anak-anakku, akhirnya kedamaian kembali bersemayam di kerajaan ini. Ingatlah, kebaikan dan kejujuran selalu menang atas keangkuhan dan iri hati. Demikianlah hikayat Prabu Gurumina yang tersamar, kisah tentang kesabaran, keikhlasan, dan keajaiban hati yang suci. Terima kasih. Sama-sama.